TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Edwin Darwis menjumpai Anda di Sapa Sulsel. Nah, saudara, hari ini kita akan bahas satu perbincangan tentang di mana aksi teror yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia beberapa waktu lalu. Tentu menyita perhatian masyarakat di seluruh dunia bahkan. Peristiwa di Surabaya membuat pemerintahan dan aparat kepolisian serta TNI kini dituntut untuk bekerja ekstra agar kejadian tersebut tidak lagi terulang. Lalu apa sebenarnya yang menjadi pemicu sehingga pelaku teror terus terjadi dan bagaimana sebenarnya cara untuk menderadikalisasi teroris? Kita akan bahas ini bersama dengan seorang mantan kepala instruktur perakitan bom Jamaah Islamiyah. Sudah hadir di studio kita. Ada Bang Ali Fauzi Mansih. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Mas Edwin. Apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Ini tiba di Kota Makassar untuk keberapa kali nih? Ya, sudah sering sejak saya bolak-balik kasus Ambon Poso sudah sering saya lewat Makassar ini. Tadi datang ke Makassar sudah sebagai mantan ya? Iya, kalau dulu sebagai playmaker, sekarang sebagai mantan. Oke. Oke. Tapi kalau kita berbicara tentang mantan kepala instruktur perakitan bom Jamaah Islamiyah, bagaimana ceritanya akhirnya dari seorang kepala instruktur perakitan bom ini loh, Jamaah Islamiyah yang juga terlibat dalam kasus bom Bali ya, maaf, itu akhirnya bisa menjadi mantan? Ya, begini Mas Edwin, bahwa akar terorisme itu tidak tunggal, bahkan saling berkaitan. Oleh karenanya penanganannya juga tidak boleh tunggal. Baik. Harus banyak aspek, perspektif dan metodologi. Ibarat sebuah penyakit, terorisme saat ini di Indonesia sudah sampai pada level komplikasi. Butuh dokter spesialis dan juga kampanye perdamaian dari orang-orang yang pernah mengalami penyakit ini. Saya bertahun-tahun ikut dalam jejaring kelompok ini. Tapi saat ini saya bisa bangkit, saya bisa sembuh, dan saya saat ini juga bisa menyembuhkan sebagian kawan-kawan yang pernah terlibat dengan jaringan teroris ini. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi bagaimana kisahnya sebenarnya bisa akhirnya dikatakan sembuh seperti itu, saya ingin flashback sedikit kisah atau bagaimana kejadian di Surabaya kemarin yang cukup mengguncang karena relatif berturut-turut, kemudian juga bisa dikatakan begitu dekat juga dengan bulan Ramadan, ini kan membuat orang shock. Itu bagaimana pandangan Anda? Iya, tentu setiap aksi terorisme di Indonesia tidak bisa dipisah-pisah, ada kaitannya dengan kasus yang lainnya. Yang terbaru kerusuhan di Makobrimob itu dari penilaian saya menjadi trigger bom bunuh diri yang ada di Surabaya, kemudian disusul di Mapolrestabes Surabaya juga. Jadi ada keterkaitan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain karena sesungguhnya yang bermain adalah kelompok-kelompok itu saja. Jujur saja, kalau kita mapping kelompok ini dimulai dari tahun 2000 sampai 2010 yang para pemainnya berasal dari kelompok Jamaah Islamiyah. Dari 2000 ada rentetan bom yang menyasar gereja, ada 9 kota yang disasar dan 25 paket bom. Dan disusul dengan bom Bali 1 yang beratnya 1 ton 125 kg. Kemudian bom JW Marriott 1, Marriott 2, Bali 2, dan kemudian bom kedubes yang ada di Jakarta, bom kedubes Australia di Kuningan. Pasca tewasnya Nurdin M. Top dan Dr. Azhari, mappingnya berubah. 2010 sampai 2018 pemainnya berbeda, targetnya juga berbeda. Kalau kelompok lama lebih identik dengan Jamaah Islamiyah, kelompok baru ini lebih identik dengan
kelompok yang sekarang banyak disebut oleh publik, yaitu JAD, Jamaah Ansarud Daulah, yang berafiliasi dengan ISIS yang dinakodai oleh Aman Abdurrahman. Gayanya serangan mereka berbeda dengan kelompok lama, juga modus dan targetnya berbeda. Apa yang paling mendasar perbedaan kalau Anda lihat? Yang paling mendasar sesungguhnya kalau kita amati, cermati benar-benar, kelompok lama tentu efek serangannya itu sangat berbahaya, korbannya banyak, bobot bomnya juga luar biasa, ratusan mereka yang meninggal. Targetnya berbeda. Kalau kelompok lama lebih fokus pada far enemy, musuh jauh, yaitu yang disasar kedutaan besar, konsulat jenderal, dan simbol-simbol barat. Ya, kemarin misalnya kalau kayak di Bali juga ya, karena identik dengan negara luar barat, ya, termasuk yang di Bali dan kemudian di Jakarta. Simbol barat itu yang sering itu adalah hotel-hotel yang dimiliki oleh badan identik dengan barat, ada J. Marriott dan lain-lain. Belakangan kemudian targetnya menjadi near enemy, musuh dekat, musuh lokal, dan yang disasar adalah TNI Polri. Dalam hitungan saya sejak 2010 sampai 2017 lebih daripada 70 polisi yang ditembak oleh kelompok ini. Dan kalau kita amati serangannya juga beda. Kalau dulu pakai bom mobil, high eksplosif, tapi belakangan kemudian pakai bom panci, dan yang jadi korban pelakunya sendiri dari target sangat sedikit. Kan kalau kita lihat kelompok dulu dan sekarang bedanya adalah yang seperti Anda katakan. Tapi kan kalau yang sekarang ini lebih ke Polri, TNI, jelas-jelas juga adalah ya bangsa Indonesia. Mengapa bisa terjadi perubahan yang seperti itu? Ya tentu dipengaruhi oleh ideologi yang mereka usung. Ideologi kelompok lama tidak se ekstrem kelompok baru. Kalau ideologi lama yang jadi sasaran simbol-simbol barat, kelompok baru lokal, polisi, karena mereka beranggapan bahwa polisi, TNI, dan semua aparatur negara itu sudah kafir. Ada ideologi takfir yang kental dari kelompok ini, yang itu menjadi sumber mereka menghalalkan darah dari polisi, TNI, dan aparat yang lainnya. Jadi itu yang pemahaman yang kini tertanam di kelompok yang baru. Betul. Baik. Nah, tapi kalau kita kembali secara umum gitu, mungkin juga Anda merasakan awal Anda dulu akhirnya ya masuk dalam lingkaran itu. Apa sebenarnya yang Anda rasakan, apa yang Anda ingin dapatkan dalam kehidupan Anda? Ya tentu saya masuk dalam jaringan ini lebih dipengaruhi karena faktor friendship dan kinship. Saya sepakat dengan riset yang dilakukan oleh Mark Segmen bahwa 90% orang bergabung dengan kelompok ekstrem teroris itu karena dua faktor ini. Ada faktor persahabatan, perkawanan, ada faktor keluarga. Kebetulan saya masuk dalam jaringan ini lewat kakak saya, Mas Ali Gufron alias Mukhlas alias Sudah, yang sudah dieksekusi di Nusa Kambangan tahun 2008. Terlibat kasus bom Bali 1 yang menewaskan lebih dari 220 dan mengorbankan lebih dari 300 orang. Jadi saya lebih didorong karena ajakan kakak saya, dan itu kemudian saya masuk dalam jaringan ini. Baik, jadi Anda ya merupakan saudara dari Ali Gufron, Ali Imron, dan juga Amrosi ya, yang memang punya peran begitu besar dalam bom Bali kemarin. Kemudian dengan adanya kejadian itu kan bisa dibilang membuat bangsa Indonesia sangat terguncang. Kemudian Anda akhirnya hijrah seperti sekarang. Itu bagaimana kalau Anda kembali mengingat kejadian tersebut? Tentu semuanya ada pull and push faktornya. Ada faktor, ada trigger yang kemudian mengubah haluan saya. Di antara faktor itu ketika saya dipulangkan dari Filipina, saya sempat tertangkap di sana, dan kemudian saya dikumpulkan dengan 25 member JI yang ditangkap di Malaysia dan kemudian dideportasi ke Indonesia. Ada pembinaan intensif dari Mabes Polri. Saya masih ingat pada waktu itu Bapak Brigadir Jenderal Surya Dharma Salim
begitu baik memperlakukan kami pada waktu itu. Saya sendiri sakit dan kemudian diobati secara percuma oleh beliau, dibawa ke rumah sakit. Saya muntah darah karena ada bekas luka di dada saya, dan beliau membantu saya. Terjadi komunikasi yang baik, diskusi, dan tidak ada perlakuan yang kasar dari bapak-bapak ini yang itu mengubah mindset saya tentang polisi. Baik. Dulu saya menganggap polisi setan, tauhid yang perlu di... Itu memang terjadi di semua. Iya, itu terjadi di mindset ini. Mindset yang ada. Yang ada tentu Baik. ada pada semua kelompok violent ekstremis. Dan juga ini yang menjadi trigger saya kemudian afirmasi diri. Ternyata info yang saya dapatkan dari mentor-mentor saya tidak benar. Baik, baik. Luar biasa bagaimana cerita seorang yang memang pernah berada dalam lingkaran terorisme seperti itu, kemudian akhirnya bisa hijrah. Kita akan kembali bahas nanti bagaimana sih ceritanya, dan mungkin juga kini beliau akan terus bekerja sama mungkin bersama dengan pemerintah dan orang-orang yang punya memang kapasitas untuk kini menderadikalisasi terorisme. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, di studio kami juga masih hadir bersama saya Bang Ali Fauzi Mansi, mantan Kepala Instruktur Perakitan Bom Jamaah Islamiyah, yang kini sudah berbagi kisahnya bagaimana beliau dulu menjadi seorang yang berada dalam lingkaran terorisme, kemudian kali ini hijrah, bahkan sudah juga ikut membantu untuk menghilangkan yang namanya terorisme di Indonesia. Nah, Bang Ali, mungkin kita ketahui bersama dari SD, bahkan kita sudah diajarkan bahwa Islam itu kan tidak saling membunuh, memang mengajarkan kasih sayang. Tapi yang saya penasaran, apa sih yang diajarkan atau apa yang diberikan pemahaman kepada para teroris ini akhirnya bisa tega begitu membunuh, bahkan bukan hanya orang luar tapi bahkan sesama bangsa Indonesia, bahkan juga ada yang umat Muslim sendiri. Ya, tentu mungkin pemahaman mereka agak berbeda dengan pemahaman publik lainnya. Baik. Karena kelompok ini sesungguhnya lebih banyak kajian-kajiannya tentang jihad, terutama terkait dengan jihad dudafi, jihad defensif. Dan sesungguhnya yang menjadi persoalan adanya ketidakadilan global. Jadi sesungguhnya kalau kita runut dari hulu ke hilir, mereka terpengaruh dengan isu-isu global, bagaimana ketidakadilan di Palestina, Israel dengan Palestina, bagaimana yang terjadi di Syria dan Irak. Bisa saya pastikan bahwa aksi terorisme lokal itu lebih dipengaruhi karena aksi terorisme global yang mereka bisa melihat lewat klip-klip video bagaimana kekejaman Israel terhadap Palestina dan lain-lain. Ini menjadi driver yang kemudian mereka menganggap bahwa Indonesia sebetulnya antek daripada negara-negara barat, dan itu jadi justifikasi mereka melakukan aksi di sini. Baik, baik. Jadi memang ternyata ada kebanyakan yang terjadi kalau dari pengamatan Anda adalah karena ini isu global, mereka juga memang pemahamannya beda dengan masyarakat umum seperti itu. Nah, kalau kita kembali juga melihat bagaimana misalnya aksi para teroris yang ada di Indonesia ini kan bisa dikatakan mungkin sudah meluas di seluruh Indonesia sendiri. Mungkin kalau misalnya Anda mengamati di Makassar sendiri seperti apa? Ya, apakah juga ada? Baik, Makassar termasuk as-sabiqun al-awwalun, daerah yang pertama juga melakukan aksi. Kita tahu di tahun 2000-an, awal 2000-an ada bom yang meledak di McDonald di Makassar, dan itu dilakukan oleh sahabat saya, Mas Agung Hamid dan kawan-kawannya. Juga kalau kita mapping benar-benar, ada banyak pelaku, baik itu menjadi supplier eksplosif
ataupun supplier senjata berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan memang jejak rekam Makassar juga dulu pernah menjadi wilayah transit ketika konflik sektarian yang ada di Ambon maupun di Poso. Tentu saya bisa mengatakan Makassar tidak clear dari ekstremisme terorisme ini. Ada banyak yang terlibat yang sekarang masih di dalam penjara, juga para pendukung kelompok JAD yang ada di Makassar juga cukup banyak. Eksistensi dari kelompok Santoso beberapa tahun yang lalu juga tidak bisa dilepas dari spot oleh kelompok Makassar. Baik. Nah, yang juga mungkin banyak publik pertanyakan, bagaimana sih misalnya pimpinan-pimpinan atau siapapun yang punya kuasa ketika mereka menyuntikkan sesuatu kepada seorang, akhirnya mereka ini berani begitu menjadi teroris, bahkan membunuh diri mereka sendiri. Dan ini mungkin bisa juga jadi acuan untuk masyarakat agar terhindar dari itu. Iya, tentu radikalisasi bukan instan. Dia step by step dan berterusan. Oleh karenanya radikalisasi juga tidak boleh instan. Baik. Deradikalisasi juga tidak boleh instan. Ketika radikalisasi terus-menerus, maka deradikalisasi juga harus terus-menerus, tidak boleh instan. Ini yang dilakukan oleh kelompok violent ekstremis. Proses radikalisasi long time, panjang dan berterusan. Nah, tentu ketika kita ingin melawan pemikiran-pemikiran, melawan proyek-proyek mereka juga harus berterusan, tidak boleh instan. Intinya itu. Kalau Anda mengamati, sebenarnya yang paling mudah diamati itu sebenarnya pasti radikalisasi yang mungkin sudah bisa terlihat di masyarakat kita sehingga bisa dihindari oleh misalnya para orang tua, para guru dan sebagainya. Iya, proses radikal itu muncul biasanya ketika yang bersangkutan sudah menyuarakan kekerasan, sudah menyuarakan anti toleransi, kemudian menyuarakan terhadap dasar-dasar negara kita, menyuarakan terhadap perubahan-perubahan frontal tentang undang-undang dasar dari Republik Indonesia ini. Itu bagian daripada hasil proses radikalisasi yang ada di masyarakat yang saya pahami seperti itu. Baik. Kemudian Anda mengatakan kalau misalnya radikalisasi itu jangka yang panjang, berarti balasannya adalah atau menghambatnya itu adalah juga membuat deradikalisasi yang juga cukup panjang. Nah, apa yang dilakukan sebenarnya untuk deradikalisasi itu? Baik, saat ini saya dan teman-teman di Jawa Timur membuat sebuah yayasan Lingkar Perdamaian, yayasan yang menampung para mantan kombatan dan mantan napi teroris. Yayasan ini saya dirikan bersama pengurusnya semuanya mantan napi teroris, dengan harapan ketika ada kawan-kawan kita yang keluar dari lapas dan kemudian balik ke keluarganya, yang bersangkutan tidak balik ke komunitas. Ini jadi persoalan. Ia di lapas memang lebih mudah proses pembinaan, tetapi ketika mereka keluar dari lapas tidak ada yang bisa menjamin yang bersangkutan balik ke komunitas lama. Dalam catatan saya, sejak tahun 2000 sampai 2015 ini sudah lebih dari 60 mantan napiter yang kemudian balik ke komunitasnya dan bermain api lagi. Tentu ini ekosistem ini tidak menggembirakan bagi kita, dan kemudian dengan fakta-fakta kejadian ini saya dan kawan-kawan memberikan alternatif pilihan kelompok, dan alhamdulillah sekarang sudah ada sekitar 80 mantan napi teroris dan kombatan yang mau join dengan program-program Lingkar Perdamaian yang berbasis perdamaian, merawat ukhuwah dan merajut perdamaian. Baik, jadi tidak bisa dipungkir juga bahwa ternyata walaupun misalnya mantan napi teroris itu keluar, ada yang masih kembali, ada yang juga bisa
ya tentu proses terintegrasi terhadap masyarakat itu harus ada pihak kedua untuk menuntun, untuk kemudian memberikan spot kepada yang bersangkutan, tidak dibiarkan sendiri. Tentu ya sekali lagi tidak mudah mengubah mindset ini Mas, tapi kalau itu dilakukan secara simultan, dilakukan secara komprehensif, saya pikir akan ada banyak mantan napi teroris, mantan napi kombatan yang bisa diajak pulang. Baik, kita akan kembali bahas lagi nanti, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel, masih membahas tentang bagaimana deradikalisasi terorisme. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel bersama saya Edwin Darwis, dan kita membahas tentang bagaimana deradikalisasi terorisme. Masih bersama saya ada Ali Fauzi Mansih, mantan kepala instruktur perakitan bom Jamaah Islamiyah yang kini juga sudah begitu sibuk dengan Yayasan Lingkar Perdamaian, mengumpulkan mantan-mantan teroris yang kini bersatu untuk perdamaian di Indonesia. Susah nggak Bang untuk ngumpulin dan juga susah untuk kembali menanamkan satu nilai yang baru lagi kepada mereka? Ya tentu ini bukan pekerjaan mudah Mas Edwin, karena kita bukan hanya sekedar untuk proses asah asuh, tapi kita mengubah mindset yang bersangkutan. Mindset lama kita ubah menjadi mindset baru. Kalau dulu menganggap polisi, tauhid, setan, maka bagaimana saya ingin mengubah mindset mereka. Kalau dulu kita anggap sebagai lawan, maka bagaimana sekarang kita menganggap para polisi, TNI itu sebagai kawan. Tentu perlu proses dan waktu yang agak lama. Tentu bukan hanya mindset yang kita rubah, saya juga memberdayakan mereka mencarikan kerja yang bersangkutan, karena jujur saja harus balance, mengubah mindset juga mengisi perut mereka. Ketika mereka sudah dapat lahan pekerjaan, tentu akan lebih mudah. Dan jadi persoalan mereka bertahun-tahun di penjara. Ada yang 8 tahun, 10 tahun, ada yang 12 tahun. Tentu skill kerja mereka menjadi tumpul. Oleh karenanya di Lingkar Perdamaian ada proses itu, proses pengayaan intelektual, proses skill kerja, ada pelatihan-pelatihan yang kita berikan. Saya kerjasama dengan kawan-kawan pebisnis yang ada di Jawa Timur, dan saya minta tolong supaya proses ini terus berjalan. Dan menariknya kemudian setelah mereka dapat kerja, sudah agak nyaman, itu lambat laun dengan sendirinya mereka ikut gaya Lingkar Perdamaian. Meskipun memang secara physically belum 100% itu mampu diubah. Tapi sudah ada jalan menuju ke sana. Progres itu ya tentu bagi saya saat ini cukup mengembirakan. Nah itu kan adalah cara Anda untuk bagaimana juga menderadikalisasi terorisme di Indonesia. Tapi kalau pandangan Anda sekali lagi, bagaimana sih Anda melihat saat ini kan, bahkan dari dulu kan upaya terus dilakukan oleh pemerintah, namun selalu saja ada kecolongan. Itu bagaimana pandangan Anda? Ada yang salah atau seperti apa? Ya, tentu saya orang yang tidak sepakat ketika program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT dianggap gagal. Karena kalau hanya tolak ukurnya kasus Surabaya, dalam 3 tahun ini sesungguhnya kuantitas para mantan napi teroris dan kombatan yang kemudian pulang kampung, pulang ke rumah, pulang ke NKRI sungguh sangat signifikan. Dan ini tentu bagi saya cukup mengembirakan. Tapi publik yang lain kemudian menganggap ini gagal karena masih ada aksi. Saya pikir ini bukan hanya polisian, BNPT yang disalahkan, tetapi ini salah masyarakat. Kenapa saya bisa katakan salah masyarakat? Saya termasuk orang yang sedih ketika ada aksi, kemudian banyak komentar-komentar, baik itu di sivitas akademik ataupun di level masyarakat bawah,
mereka yakin bahwa apa yang terjadi bagian daripada rekayasa, bagian daripada pengalihan isu, bagian daripada operasi intelijen. Tentu ya ini sangat menyedihkan. Artinya apa? Ketika mindset masyarakat seperti ini, itu kan terbesit ada tuduhan bahwa yang melakukan ini adalah pemerintah. Nah, ini yang menurut saya sangat menyedihkan. Harus ada upaya-upaya sosialisasi yang lebih kuat dan penyadaran masyarakat bahwa apa yang dilakukan akhir-akhir ini oleh kelompok teroris adalah benar belaka. Ada sekelompok masyarakat yang ingin membuat gundah, ingin membuat sakit, ingin Indonesia berdarah-darah. Dan itu fakta yang saya tahu dari tahun 2000 sampai sekarang adalah kelompok-kelompok yang ingin meruntuhkan Indonesia. Jadi tidak benar kalau kemudian aksi terorisme di Indonesia, pengalihan isu, operasi intelijen, apalagi kemudian proyek pemerintah, itu tidak benar. Baik, jadi memang sudah kerja sama juga kepercayaan masyarakat ya kepada para aparat yang juga menyelesaikan berbagai kasus misalnya terorisme, termasuk juga lingkar perdamaian yang juga terus bekerja sama untuk mederadikalisasi terorisme. Nah, tadi kabarnya sekarang nih Bang Ali lagi sibuk juga berternak ya. Iya. Ada apa? Ada burung, ada putut, burung, ada kambing, burung derkuku, ada kambing juga. Itu hobi atau apa nih Pak? Ya, kalau burung memang hobi lama saya. Saya cari bibit sampai di Thailand Selatan, di Malaysia. Sementara yang kambing ini memang saya dan kawan-kawan mantan napi teroris, saya perdayakan di situ bagaimana memberdayakan kambing, bisa diambil hasilnya, dan lebih penting saya ingin memberikan pembelajaran kepada mereka bahwa merawat kambing aja susahnya seperti ini, apalagi merawat manusia. Baik, luar biasa cerita dari seorang yang pernah berada di lingkar terorisme di Indonesia ya. Bom, kalau dibilang sahabat-sahabatnya semua sudah banyak sekali melakukan aksi terorisme di Indonesia, bahkan juga saudara-saudara juga bagian dari situ. Tapi nyatanya adalah faktanya bisa berubah. Bahkan sekarang mengajak para mantan teroris untuk bergabung dalam lingkar perdamaian untuk menjaga kesatuan NKRI. Terima kasih Mas Ali Fauzi Mansi telah bersama kami di Sapa Sosial. Sukses terus dengan lingkar perdamaiannya. Amin. Dan saudara, semoga informasi perbincangan tadi menjadi satu nilai baru lagi untuk kita kembali menjaga dan juga terus bersama-sama menjaga kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiba saatnya saya Edwin Darwis bersama kru yang bertugas pamit undur diri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.